Muibi. Ya. Ternyata yang namanya setan itu tuh emang gak mandang bulu kalau emang dia tuh menampakin diri. Mau lo cewek, cowok, mau lo tua atau muda, bahkan masih anak-anak pun, kalau emang lagi apes, ya akan apes. Kayak si pengirim cerita kali ini, namanya tuh Feby. Dia punya pengalaman mistis juga sama sosok kuntilanak. Bedanya, ini tuh kuntilanak abu, Mui, Bi. Baru denger gue ada kuntilanak abu. Iya, sama Mui, gue juga baru denger. Nah, katanya kuntilanak abu ini tuh bisa dibilang kuntilanak paling gak stabil keberadaannya. Atau sering juga disebut arwah bingung. Kenapa gitu? Karena sosok kuntilanak ini tuh sering gak nyadar kalau mereka ini tuh udah jadi arwah. Dan mereka tuh juga gak tahu kalau mereka ini udah mati. Yang serem dong ya. Iya. Terus si Feby di sini juga nggak ngeh, karena pada saat itu dia tuh juga masih kecil, masih pengen nyari temen lah sebanyak-banyaknya. Dan ini kejadian pas Feby masih kelas 2 SD, udah lumayan lama. Waktu itu Feby ini baru pindah ke rumah kontrakan di pinggir Jakarta. Terus persis di depan rumahnya ada lapangan tanah kosong. Jadi di area situ tuh cuma ada rumah kecil Feby sama ada satu lagi rumah tua yang gak pernah kelihatan penghuninya. Dan karena gabut, Feby jadi sering main sendirian di lapangan depan rumahnya. Lapangan yang pada akhirnya nih mempertemukan si Feby sama anak perempuan seumuran dia. Namanya kita sebut aja Tiwi. Rambutnya panjang, bajunya abu-abu lusuh, tapi dia baik dan banyak cerita, banyak ngomong gitulah. Hampir setiap sore menuju maghrib, Feby sama Tiwi ini main di lapangan. Selalu di waktu-waktu ini karena Tiwi tuh baru muncul di jam-jam segitu, gak tahu kenapa. Dan yang anehnya lagi, setiap Feby pulang karena udah maghrib, si Tiwi ini gak pernah ikutan pulang. Dia cuma suka senyum aneh, terus ya udah lari-larian aja sendirian di tengah lapangan. Yang Feby tahu di situ tuh bayangan Tiwi ini sering kelihatan atau kayak keluar masuk dari rumah yang di sekitarnya. Rumah yang gak pernah kelihatan ada penghuninya itu. 2 minggu tinggal di sana, Feby akhirnya cerita ke orang tuanya soal si Tiwi ini. Tapi bapak sama ibunya cuma bilang, "Loh, Dek, seingat bapak sama ibu di sini nggak ada anak yang namanya Tiwi." Di situ Feby bingung. Dia mikir mungkin Tiwi itu anak ART dari tetangganya. Feby akhirnya nyoba ngajak keluar rumah lah si orang tuanya ini, terus nunjuk ke arah rumah tempat Tiwi sering keluar masuk. Dan bapaknya di situ langsung bilang kalau ternyata rumah itu tuh kosong, udah 5 tahun gak dihuni. Awalnya Feby masih gak percaya, apalagi di sore hari tuh dia ketemu terus sama si Tiwi. Feby cerita nih ke Tiwi, sekalian nge-confirm lah. Tapi Tiwi cuma jawab, "Jangan cerita ke orang lain ya Feby, mereka gak tahu aku tinggal di sana. Mereka juga gak bisa masuk ke rumahku." Ya namanya di situ Feby juga masih kecil, dia gak ngerasa takut lah sama si Tiwi. Soalnya seumuran juga kan kayak teman main. Pokoknya singkat cerita setiap jam 4 sore mereka rutin lah buat ketemu dan main bareng. Tapi di sini Feby udah mulai ngerasa aneh nih Moibi. Feby main cuma sebentar aja, paling 30 menit. Tapi pas pulang, langit nih kayak udah gelap yang udah berjam-jam gak pulang gitu. Dan ada satu sore, Feby sama Tiwi ini main petak umpet. Yang jaga si Feby. Di situ jujur Feby kesel soalnya si Tiwi ini selalu pilih buat ngumpet di tempat-tempat gelap. Dan langit juga udah mulai gelap. Tapi di situ nggak butuh waktu lama lah, paling 20 menitan dari kejauhan, Feby ngeliat ada Tiwi lagi berdiri ngebelakangin dia. Di situ Feby yakin itu tuh Tiwi karena posturnya mirip dan kelihatan gerak-gerak. Akhirnya disamperin tuh sama Feby. Bahkan sampai beberapa meter sebelum sampai, Feby masih yakin kalau itu tuh Tiwi. Tapi tahu nggak? Pas nyoba dipegang pundaknya, terus badannya diputar ke arah belakang, itu tuh cuma batang pohon pendek yang udah berdiri seimbang dengan sendirinya gitu. Terus jatuh. Pokoknya di sini Feby merinding banget lah. Dia langsung lari buat pulang ke rumah. Dan bukannya langsung istirahat, sesampainya di rumah, Feby ini langsung dimarahin sama ibunya. Soalnya baru pulang ke rumah sekitar jam 8 sampai 9 malam. Di situ aneh banget. Terus si ibu tuh juga bilang kalau dari tadi ibunya nih ngeliat Feby tuh cuma diem, duduk, bengong di lapangan dari sore sampai maghrib sebelum dia akhirnya hilang dari pandangan. Tapi kan dari tadi Feby main petak umpet bareng Tiwi kan. Dan abis itu ibunya ini langsung ngebawa Feby buat dimandiin dan dibersihin lah. Soalnya takut kenapa-kenapa. Dan setelah ibunya laporan ke bapaknya, untuk beberapa waktu ke depan Feby dilarang lah buat main sore-sore ke lapangan depan rumahnya. Tapi
masih di malam yang sama ini, Feby ngerasa kayak ada yang ganjil. Gak tahu kenapa. Pas Feby masuk ke kamarnya yang serba terang cahaya itu, dia kaget banget Bi. Katanya persis di ujung kamarnya ini udah ada sosok berdiri, diem, rambutnya panjang nutupin muka, terus bajunya tuh basah, dan di bawahnya kayak ada genangan air lumpur gitu. Oke. Dan pas dia lihat lagi, ternyata itu tuh Tiwi. Terus pelan-pelan si Tiwi ini tuh ketawa-tawa, tapi kayak ketawa kuntilanak gitu. Tapi suaranya tuh lebih lirih dan lebih cempreng kayak anak-anak gitu. Tiwi pelan-pelan terbilang, "Rumah kamu terang banget, enak gak kayak rumahku. Besok jangan lupa main lagi ya Feby." Di situ Feby kaget dong, takut. Dia teriak kenceng manggil bapaknya, tapi bersamaan sama bapaknya ngebuka pintu kamar, Tiwi langsung lari nembus tembok kamarnya terus hilang. Di sini Feby mulai takut lah sama Tiwi, tapi dia juga bingung karena ya percaya nggak percaya, Tiwi ini tuh sosoknya baik. Dan misalnya beneran setan, sejauh ini dia nggak pernah ngeganggu Feby selain ngajak main. Dan karena sekarang ibunya juga jadi khawatir, ibunya akhirnya nyari tahu lah ke tetangga sekitar tentang apa yang dialamin sama Feby. Tapi intinya, kalau kata warga sekitar, sosok anak kecil perempuan yang ngenalin dirinya sebagai Tiwi tuh udah jadi semacam cerita lama di perumahan itu. Jadi nggak tahu nih sebenarnya itu tuh siapa dan alasannya kenapa. Tapi ya warga cuma percaya kalau sosok ini tuh kuntilanak abu-abu. Emang udah ada bahkan sebelum perumahan ini tuh dibangun. Dan sekarang sosok ini kayaknya emang berhubungan sama rumah kosong sekitaran rumah Feby itu. Dan bener Bi, warga sekitar tuh juga pada nitip ke ibunya Feby buat ngejagain Feby. Karena katanya si arwah kecil ini tuh belum pergi. Dan setiap sore tuh sering ngajak main anak-anak kecil di sekitar. Nah di waktu yang bersamaan sama ibunya keliling ke tetangga barusan ini, si Feby ini ngerasa gabut di rumah. Dan masih sekitar jam 3 sore, masih terang. Akhirnya si Feby diem-diem gak izin dia keluar rumah buat main dan nyari teman di lapangan itu. Tapi ya ujung-ujungnya bisa ditebak lagi, Feby ketemunya malah sama si Tiwi lagi. Tapi kali ini, kata Feby, mukanya Tiwi ini tuh lebih pucat dan dingin dari biasanya. Di situ Tiwi ngajak main petak umpet. Dan Feby mau aja tuh. Giliran si Feby jaga, dia nyoba nyari Tiwi tuh gak ketemu-ketemu. Sampai tiba-tiba dia diarahin masuk ke halaman rumah kosong gitu. Dan gak cuma sampai situ Bi, katanya langit juga jadi secepat itu, jadi gelap. Terus pelan-pelan pintu rumah itu tuh kebuka dengan sendirinya. Terus ada suara kayu yang annoying banget. Dan setelah kebuka, Feby jelas banget bisa ngeliat di depannya dia ini tuh udah ada ruangan gelap penuh sama boneka rusak. Terus ada cermin gede yang gak mantulin bayangan gitu. Cermin ini pelan-pelan tuh kayak gemeter. Terus dari arah dalam cermin kelihatan ada bayangan abu-abu gitu lagi ngelayang, makin ngedeket, terus keluar gitu aja dari cermin. Dan lagi-lagi itu tuh Tiwi. Tapi kali ini rambutnya tuh panjang, kering kayak rumput. Terus pas pelan-pelan dia ngangkat kepala, mukanya nih rusak, terus matanya kosong, dan ada semacam tanah gitu netes dari mulutnya Tiwi. Terus di situ si Tiwi bilang, "Kalau kamu gak main lagi sama aku jadi sendiri lagi." Udah, pokoknya detik itu juga si Feby langsung kabur pulang ke rumahnya. Dan untungnya di tengah perjalanan pulangnya ini, dia ketemu sama ibunya. Yang ternyata udah beberapa jam dia tuh nyariin keberadaannya si Feby ini. Feby bener-bener udah dilarang sama orang tuanya buat main sendiri di lapangan rumahnya ini. Ya meskipun pengalaman ini tuh udah lama banget kejadiannya, tapi Feby ini masih bakal selalu ingat. Bahkan bayang-bayang mukanya dan penampilan Tiwi aja tuh sampai sekarang masih kebayang sama Feby. Tapi rumah itu katanya sekarang udah dihancurin buat dibangun minimarket. Feby juga udah ngerantau, tapi sesekali kalau pulang ke rumahnya itu, Feby masih suka sengaja duduk sore-sore di lapangan tadi. Karena katanya kadang-kadang pas cahaya sore tuh makin gelap, Feby masih bisa ngerasa ada orang yang ikutan duduk di sebelah dia, diem aja. Anjir, itu padahal cerita kan cerita waktu pas dia masih kecil ya. Berarti waktu pas dia udah gede, dia pun juga mancing banget buat ketemu lagi sama kuntilanak abu-abu itu ya. Iya, mungkin dia kayak kangen sama keberadaannya kali ya. Teman kecilnya gitu Iya. ya. Iya, teman kecilnya arwah gitu. Tapi tadi lu bilang rumahnya si Feby ya? Iya. Udah jadi minimarket. Oh bukan, rumahnya si Tiwi udah jadi minimarket. Si rumah kosong Satu itu. daerah itu kan? Iya betul. Di daerah mana? Jakarta, pinggiran. Pinggiran Jakarta. Rumahnya jadi minimarket. Di mana tuh kira-kira ya?